Roger Harrington, seorang sopir shuttle BART Transportation, hari itu 23 Agustus 95, sedang menjemput penumpang di Lambert Airport, St. Louis, Amerika Serikat. Penumpang hanya dua, seorang wanita bernama Donna Winger dan bayinya Bailey. Roger akan mengantar penumpangnya itu ke rumah mereka di Springfield, Illinois dengan jarak tempuh sekitar 2 jam. Awalnya semua berjalan tenang. Donna yang baru saja kembali dari mengunjungi orang tuanya di Florida dalam suasana hati yang senang. Bagaimana tidak? Orang tuanya gembira bisa sepuasnya bermain dengan cucu mereka Bailey yang baru saja diadopsi oleh Donna dan suaminya Mark Winger. Donna yang periang bersikap ramah pada sang sopir Roger, berbasa-basi dan mengobrol. Tapi suasana menyenangkan tidak berlangsung lama. Roger mulai menunjukkan sikap tidak normal. Hal ini sebenarnya sudah sering terjadi sebab pria itu memiliki riwayat gangguan jiwa. Roger mulai menggoda Donna dengan kalimat-kalimat tak pantas. "Aku suka wanita lebih tua seperti dirimu. Aku juga suka permainan memanggil arwah. Aku dan teman-temanku sering berpesta sambil memanggil arwah. Kau mau datang ke pesta itu?" Begitu tanyanya pada Donna. Donna mulai merasa tak nyaman. Meski begitu, dia mencoba menenangkan diri. Lalu Roger berkata lagi, "Aku sering bicara dengan arwah bernama Dam. Dia sering membisikkan hal-hal buruk agar aku menyakiti orang lain." Donna yang hanya berdua dengan bayinya di shuttle tentu saja merinding. Tapi tak cuma merinding, Donna juga ketakutan saat tiba-tiba si sopir ngebut dan menyetir ugal-ugalan di tengah jalan, lalu memukul-mukul setir dan membunyikan klakson berkali-kali. "Tolong jangan ngebut," pinta Donna yang ketakutan akan keselamatan dirinya dan bayinya. Bagaimana kalau si sopir menculik dan menyakiti dia dan bayinya? 2 jam perjalanan yang sangat menyiksa. Tapi syukurlah Donna dan bayi Bailey akhirnya bisa sampai di rumah mereka di Springfield, Illinois dengan selamat. Wanita itu dan bayinya buru-buru masuk ke rumah dan mengunci pintu. Donna benar-benar trauma. Dia segera menelpon keluarganya dan melaporkan kejadian seram itu. Dia juga menelpon Mark, suaminya yang sedang berada di luar kota karena urusan pekerjaan. Mark segera minta Donna menuliskan secara detail pengalamannya itu sebelum dia lupa. Hal itu mereka perlukan untuk nantinya melayangkan komplain ke perusahaan shuttle BART Transportation. Lewat telepon, kakak Donna menenangkannya. "Yang penting kau dan Bailey baik-baik saja," katanya. Donna tidak bisa membayangkan seandainya si sopir creepy itu melakukan hal buruk pada bayi Bailey, sumber kebahagiaannya. Donna dan Mark Winger menikah tahun 89. Keduanya ingin segera punya anak. Namun dokter memvonis Donna tidak bisa punya anak. Wanita itu sempat terguncang. Sang suami Mark juga kecewa karena dia menginginkan keluarga besar. Untunglah masa itu telah berlalu. Kini Donna dan Mark bahagia setelah mengadopsi bayi Bailey yang lucu pada Juni 95 saat berusia 4 bulan. Hari-hari Donna kini menyenangkan dan penuh semangat. Dia tidak kesepian lagi saat Mark sibuk bekerja sebagai insinyur di pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Springfield. Keluarga besar Donna dan Mark ikut gembira dengan kehadiran bayi Bailey, termasuk juga Diane Schultz, sahabat Donna yang sering datang ke rumah Donna untuk melihat bayi Bailey. Donna ingin melupakan peristiwa traumatis di shuttle itu, tapi sepertinya sulit sebab kini dia kerap menerima telepon misterius. Donna yakin telepon itu pasti berasal dari Roger Harrington yang ingin mengganggunya. Mark Winger, sang suami pun tidak tinggal diam. Dia segera mengirimkan surat komplain kepada perusahaan BART Transportation tentang perilaku minus sang sopir Roger Harrington. Komplain mereka diterima. Dan perusahaan itu pun menskors Roger Harrington dari pekerjaannya. Apakah masalah sudah beres? Belum. Justru di saat itulah kotak Pandora perlahan terbuka. Sekitar seminggu setelah peristiwa traumatis itu, tepatnya pada 29 Agustus 95, Mark sedang berolahraga, lari di treadmill di basement rumah. Tiba-tiba dia mendengar suara keras dari atas. Mark terkejut lalu bergegas lari ke atas ke kamar tidur. Dia khawatir terjadi sesuatu pada Donna, istrinya. Di tempat tidur dia melihat bayi Bailey seorang diri. Di mana Donna? Dia tak pernah meninggalkan bayinya sendirian di tempat tidur. Mark kembali mendengar suara keras dari luar kamar. Perasaannya tak enak.
Untuk berjaga-jaga, Mark segera mengambil senpi miliknya dari dalam laci. Dia berjalan keluar kamar ke arah ruang makan. Di sana, dia melihat seorang pria menyerang Donna dengan martil. Mark benar-benar terkejut. Dia langsung mendor pria tak dikenal itu 2 kali dengan senpi. Pria itu pun roboh. Mark bergegas mendekati Donna yang terkapar di lantai. Di tengah kepanikannya, dia menelpon 911. Setiba di TKP, para medis dan polisi langsung bekerja. Si pria penyerang dan Donna Winger dinyatakan meninggal. Mark tak mampu mengendalikan diri. Dia tampak kalut dan menangis. Dia mengatakan seorang pria telah masuk ke rumahnya dan menyerang Donna, sang istri. Ketika polisi memeriksa dompet si pria penyerang, mereka menemukan identitasnya. Namanya Roger Harrington. "Kau kenal Roger Harrington?" tanya polisi pada Mark. Betapa terkejutnya Mark. Dia lalu menjelaskan panjang lebar pada polisi tentang sikap Roger terhadap Donna ketika istrinya menumpang shuttle dari bandara. Mark juga mengatakan mereka melayangkan komplain kepada perusahaan shuttle tentang Roger Harrington, sang sopir, sehingga pria itu diskors. Polisi lalu membaca laporan detail yang ditulis Donna perihal Roger Harrington. Kebetulan detektif Charlie Cox yang hadir di TKP juga mengenal Roger Harrington. Roger menyewa rumah trailer milik detektif Charlie. Pria itu memang dikenal punya banyak masalah karena mengalami gangguan jiwa. Pernah dia menyerang istrinya sehingga detektif Charlie terpaksa turun tangan melerai pertikaian mereka. Detektif Charlie prihatin terhadap tragedi yang menimpa keluarga Winger. Siapa yang menyangka Roger Harrington mendatangi rumah mereka dan menyerang Donna? Pria itu tentu marah dan memutuskan balas dendam pada Donna karena menganggap wanita itulah yang menyebabkan dirinya diskors sebagai sopir. Kasus ini ditutup dan dianggap selesai karena pelaku meninggal. Mark tidak bersalah mendor pelaku karena dia melakukannya untuk membela diri. Keluarga besar Donna dan Mark berkabung atas tragedi yang menimpa Donna. Bayi Bailey yang baru saja mengenal sang ibu kini harus kehilangan. Sepeninggal Donna, Mark kini hanya tinggal berdua dengan bayi Bailey. Dia jadi orang tua tunggal yang sibuk bekerja juga sibuk mengurus bayinya. Untunglah untuk sementara secara bergiliran, orang tua Donna dan saudara perempuannya bergantian datang ke Springfield untuk membantu merawat bayi Bailey. Saat itu mereka lihat hidup Mark sepertinya tidak fokus. Dia sering menenggak alkohol, pergi ke bar, menonton film berjam-jam. Keluarga Donna berusaha maklum, mungkin Mark masih berduka, sehingga berusaha menghapus kesedihannya dengan hal-hal itu. Setelah beberapa lama, Sarah Drescher, ibu Donna, kemudian menyarankan Mark mempekerjakan seorang nanny secara full-time untuk mengurus bayi Bailey. Itu adalah pilihan satu-satunya sebab Mark setiap hari harus pergi bekerja. Mark setuju dan pada Desember 95 mempekerjakan seorang nanny bernama Rebecca Simic. Meskipun masih muda, Rebecca sangat telaten mengurus bayi Bailey. Sang bayi pun senang padanya. Hanya ada sedikit hal yang kadang bikin Rebecca jengkel. Diane, sahabat Donna, kadang datang ke rumah dan seolah merasa berhak mengasuh bayi Bailey. Tapi itu bukan masalah besar, sebab sebagai nanny yang kompeten, Rebecca bisa mengatasinya dengan baik. Setiap hari, Rebecca tinggal di rumah Mark, mengasuh sang bayi dan bergaul dengan Mark. Lama-kelamaan, timbul kedekatan di antara mereka. Mudah ditebak, relasi yang tadinya hanya sebatas nanny dan majikan, kini meningkat jadi hubungan romantis. Mereka jadi sepasang kekasih, dan tak lama kemudian, Rebecca hamil. Jika pria lain mungkin panik mendengar kabar pacarnya hamil, Mark malah gembira luar biasa. Selama ini dia menginginkan anak kandung dan sekarang Rebecca mengandung anaknya. Tapi lain lagi dengan keluarga Donna. Ketika mendengar kabar Mark menghamili sang nanny, mereka shock. Bagaimana sih si Mark ini? Baru saja 4 bulan ditinggal istri yang tewas mengenaskan, tiba-tiba sudah menghamili wanita lain. Apakah dia sudah lupa Donna? Tapi tentunya Mark punya hak untuk move on. Kepada Rebecca, dia juga berkata ingin segera membentuk keluarga lagi. Meskipun banyak orang yang menatapnya sinis, Mark jalan terus. Dia yakin Rebecca akan jadi istri yang baik, dan yang paling penting tentunya, Rebecca sayang pada Bailey. Kurang lebih setahun setelah kematian Donna, keduanya pun menikah di Hawaii pada Oktober 96, hanya berdua, tanpa dihadiri keluarga. Setelah menikahi Rebecca, hubungan Mark dengan orang tua Donna semakin renggang. Mark kini punya 3 anak kandung dari Rebecca, sehingga total anak mereka 4 termasuk si sulung Bailey.
Saat berkunjung untuk melihat sang cucu, kedua orang tua Donna memasang kalung milik Donna di leher Bailey. Melihat hal itu, Mark marah dan minta kalung itu dilepas. Tentu saja kedua orang tua Donna heran sekaligus tersinggung. Sejak saat itu, hubungan keduanya dengan Mark memburuk. Mark malah melarang Bailey memanggil orang tua Donna dengan sebutan kakek nenek, seolah Mark ingin menghapus kenangan tentang Donna dalam hidupnya. Tapi anehnya, jika dia ingin menghapus kenangan tentang Donna, mengapa dia masih sibuk mengurusi hal-hal yang berhubungan dengan kematian Donna? Pertama, meskipun sudah mendapatkan asuransi kematian Donna sebesar ratusan ribu dolar, dia masih juga melayangkan gugatan ke BART Transportation. Gugatan itu berisi permintaan ganti rugi. Mark menganggap perusahaan transportasi itu telah lalai mempekerjakan Roger Harrington, sopir yang memiliki masalah kejiwaan, sehingga berujung dengan kematian Donna di tangan Roger. Kedua, Mark beberapa kali mengunjungi detektif Charlie Cox menanyakan perkembangan kasus Donna, padahal sudah jelas-jelas kasus itu ditutup. Mark juga minta kembali senpinya yang selama ini diamankan polisi sebagai barang bukti. Sebenarnya sebelum kasus Donna ditutup, detektif Charlie Cox dan tim sempat meragukan beberapa hal di TKP. Pertama, mobil Roger Harrington parkir tepat di depan rumah keluarga Winger, malah dalam posisi mencolok, yaitu berlawanan dengan arus lalu lintas. Jika Roger ingin melakukan aksi kejahatan, mengapa dia tidak berusaha memarkir mobilnya lebih jauh agar tidak menarik perhatian? Sebaliknya, dia malah terang-terangan parkir di depan rumah keluarga Winger. Kedua, polisi menemukan mak dan sekotak rokok milik Roger di atas meja makan. Jika Roger ingin melenyapkan Donna, mengapa pria itu sempat-sempatnya membawa mak dan rokok dan menaruhnya di atas meja makan? Ketiga, mengapa Roger tidak membawa senjata sendiri? Mengapa malah memakai martil milik keluarga Winger untuk melakukan aksinya, seolah dia tahu martil itu pasti ada di situ? Keempat, di dalam mobil Roger, polisi menemukan secari kertas yang bertuliskan nama Mark Winger, alamat rumah, dan jadwal tertentu. Apakah itu jadwal untuk janji bertemu? Tapi untuk apa bertemu? Sedangkan menurut keterangan Mark, mereka sama sekali tidak ada rencana dan keinginan bertemu Roger. Kasus itu kemudian diputuskan ditutup sebab tidak bisa dipungkiri Roger Harrington adalah pelakunya. Track record pria itu tidak disangsikan lagi. Dia punya masalah kejiwaan dan kerap bersikap tidak terkendali. Meski demikian, tak semua orang setuju terhadap tuduhan yang ditujukan kepada mendiang Roger, terutama keluarga Roger. Mereka menegaskan Roger tidak mampu melakukan perbuatan seperti itu. Tapi itu kan kata keluarganya. Bukankah sudah biasa keluarga selalu membela kejahatan yang dilakukan anggotanya? Polisi tentu saja tak percaya pembelaan itu, terlebih detektif Charlie Cox yang mengenal betul perangai Roger yang labil. Baiklah, kasus sudah ditutup dan Mark Winger sudah memulai kehidupan barunya dengan sang istri Rebecca Simic dan 4 anaknya. Mark boleh saja bahagia, tapi di tempat lain ada seseorang yang setiap hari hidupnya kacau dan tidak menentu akibat depresi berat. Saban hari orang itu menenggak alkohol dan obat-obatan dan bakalan 4 kali mencoba bundir dengan cara overdosis namun gagal. Dia akhirnya mengikuti terapi elektroshock, yaitu pemberian arus listrik lemah pada otak untuk mempengaruhi komponen sistem syaraf pusat. Terapi ini biasanya diterapkan bagi para penderita depresi berat dan skizofrenia. Siapakah orang itu? Dia adalah Diane Schultz, sahabat Donna. Setelah Donna meninggal, dia terus-menerus dihantui rasa bersalah sebab tidak menyampaikan hal sebenarnya pada polisi. Ketika dia melihat kini Mark hidup bersenang-senang dengan istri barunya, Diane tidak terima. Dia memutuskan untuk bicara. Pada Februari 99, setelah 3,5 tahun memendam rahasia, Diane Schultz menemui detektif Charlie Cox dan berkata, "Aku dan Mark Winger pernah selingkuh." Detektif Charlie terkejut. Ini adalah informasi baru, informasi luar biasa yang bisa menyebabkan kasus yang sudah ditutup dibuka lagi. Pengakuan pun meluncur dari mulut Diane. Perselingkuhan dia dan Mark dimulai sebulan sebelum tewasnya Donna dan terus berlanjut setelah kematian Donna hingga kemudian Mark memutuskannya. Menurut Diane, saat mereka masih berhubungan, Mark mengatakan dia berharap Donna mati supaya dirinya bebas dari pernikahan itu. Mengapa tidak bercerai saja? Sebab bercerai repot, harus berbagi harta gono gini dan dibebani kewajiban membayar tunjangan istri dan anak.
Lagi pula dengan kematian Donna, rekening Mark akan semakin gendut dengan pembayaran asuransi kematian istrinya itu. Mark pernah minta Diane membantunya melenyapkan Donna, tapi Diane menolak. Saat rencananya menyingkirkan Donna sepertinya macet, Mark mendapat durian runtuh. Saat istrinya mengadu padanya tentang Roger Harrington, otak Mark langsung bekerja. Ini adalah kebetulan yang sangat baik. Dia mengatakan pada Diane, dia akan memakai Roger dalam rencananya untuk menyingkirkan Donna selamanya. Pengakuan Diane membuat polisi berpikir lagi atas kejanggalan-kejanggalan yang dulu mereka temui. Sekarang kecurigaan mereka terfokus pada Mark Winger sebagai pelaku pembunuhan Donna. Kasus itu pun kembali dibuka, barang bukti kembali diperiksa, dan ditemukan 3 foto TKP yang sebelumnya terlewatkan oleh polisi. Detektif Charlie Cox mengaku bersalah. Karena yakin Roger Harrington adalah pelaku, barang bukti dan foto-foto di TKP tidak diteliti lagi dan kasus langsung ditutup. Padahal, di foto TKP itu terlihat jelas fakta yang berlawanan dengan pengakuan Mark. Menurut Mark, ketika dia mendor Roger, pria itu terjatuh ke belakang. Padahal posisinya saat ditemukan adalah 180 derajat berbeda dengan posisi yang dikatakan Mark. Semuanya terbukti lewat foto itu. Mark juga mengaku saat kejadian Donna terlentang di lantai, tapi mengapa di foto TKP posisi Donna dalam keadaan tertelungkup? Akhirnya, 4 tahun setelah peristiwa mengenaskan itu, polisi mulai menemukan titik terang pelaku sebenarnya. Tapi polisi masih memerlukan waktu 2 tahun lagi untuk menyiapkan kasus guna menyeret Mark Winger ke pengadilan. Akhirnya, 6 tahun setelah Donna tewas, tepatnya Agustus 2001, Mark Winger ditangkap untuk diadili. Mark membantah semua dakwaan yang ditujukan padanya. Di persidangan, jaksa penuntut mengatakan Mark telah berbohong sejak awal pada operator 911. Kepada operator, dia mengatakan tidak mengenal pria yang menyerang Donna. Padahal pria itu adalah Roger Harrington, pria yang dengan sengaja diundangnya ke rumahnya sendiri. Bart Transportation mengatakan Mark pernah minta nomor telepon Roger kepada mereka. Alasannya dia ingin bicara langsung pada pria itu agar jangan mengganggu istrinya lagi. Jadi menurut jaksa penuntut, senario kejadiannya seperti ini. Setelah Mark mendapatkan nomor telepon Roger, dia menelpon pria itu lalu mengundangnya ke rumahnya pukul 4.30 sore untuk membicarakan masalah mereka baik-baik. Sebab itulah polisi menemukan secari kertas di mobil Roger yang bertuliskan nama Mark, alamat rumah, dan jadwal pertemuan. Kemudian Roger datang sesuai janji, membawa mug dan sekotak rokok miliknya. Lantas Roger dipersilakan duduk di kursi makan dan menaruh mug dan rokoknya di meja makan. Saat itulah tiba-tiba Mark mendornya di kepala. Diperkirakan pada saat yang sama Donna ada di kamar tidur karena dia tidak ingin bertemu Roger. Mendengar ribut-ribut, Donna segera berlari keluar kamar dan melihat apa yang terjadi. Mark segera mengambil martil dan melenyapkan sang istri selamanya. Mark lantas menelpon 911 dan berakting seolah-olah istrinya diserang pria tidak dikenal. Di persidangan, foto-foto korban di TKP juga diajukan dan dianggap tidak sesuai dengan pernyataan Mark. Selain itu, Diane Schultz juga tampil sebagai saksi yang membongkar kebohongan Mark. Tapi tim pembela Mark tidak percaya pada kesaksian Diane sebab kejiwaan Diane tidak stabil. Dia pernah mencoba bundir 4 kali dan pernah menjalani terapi elektroshock sehingga pemikiran dan daya ingatnya dipertanyakan. Tapi sial bagi Mark, dia dan tim pembela tidak bisa menjelaskan mengapa foto posisi korban di TKP berbeda jauh dengan posisi yang dijelaskannya saat kejadian. Mark kalah dan dinyatakan bersalah. Pada Juni 2002, pengadilan menjatuhkan vonis penjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat. Apakah semuanya telah selesai? Belum, sebab Mark kembali melakukan tindakan gila dari balik terali besi. Pada musim semi 2005, Terry Hubble, seorang napi melapor kepada aparat bahwa Mark Winger mencoba melibatkannya dalam 3 rencana kejahatan. Pertama, melenyapkan Diane Schultz yang telah mengadukannya ke polisi. Kedua, menculik Jeff Gellman dan minta tebusan pada keluarganya. Jeff adalah teman Mark yang dulu pernah menolak membantu membayar uang jaminan saat Mark ditahan selagi menunggu sidang. Ketiga, melenyapkan Ira Drescher, ayah Donna yang dibencinya.
Rencana rumit itu dituliskan Mark dengan begitu rinci sepanjang 19 halaman. Sebelum dihabisi rencananya, terlebih dulu Diane akan diculik, lantas dipaksa membuat pernyataan bahwa dia bohong dan telah memfitnah Mark yang tidak bersalah. Mark tidak pernah berhenti membuat perkara, bahkan dari dalam sel. Pada bulan Juni 2007, pria itu kembali diseret ke pengadilan atas dakwaan percobaan pembunuhan. Tentu saja Mark membantah dan mengatakan rencana itu hanya fantasi yang dituangkannya dalam bentuk catatan. Tak sekalipun terlintas di benaknya untuk menjadikan fantasi itu kenyataan. Tapi siapa yang bisa mempercayainya? Tak seorang pun. Pada akhirnya, Mark Winger dinyatakan bersalah dan dihukum 35 tahun penjara. Jadi total hukumannya adalah penjara seumur hidup plus penjara 35 tahun. Jika berbicara tentang sifat Mark, mayoritas mengatakan dia pria baik yang tidak mungkin melakukan hal keji. Mark adalah pria idaman wanita dan mertua. Dia seorang insinyur, punya gelar master, sifatnya sopan dan ramah. Dia masih saudara dengan aktris Debra Winger. Apakah benar sifat asli Mark tidak pernah terdeteksi sebelumnya? Sosok Mark sebenarnya tidak sebaik yang dilihat orang. Sebelum menikah, sebenarnya Mark pernah diterima di West Point, tapi kemudian memutuskan memilih kuliah di Virginia Military Institute. Mark dikenal cerdas, nyaris jenius. Tahun 86 dia lulus di bidang nuclear physics. Setelah lulus, dia ditugaskan di Korea sebagai letnan. Di sana dia mengalami kesulitan, terkenal arogan, dan pernah mengkambing hitamkan rekannya dalam suatu insiden. Dia juga pernah memukul seorang rekan wanita yang kemudian mengadukannya. Atasannya menolak memberikannya promosi karena dia sering bikin masalah. Mark kemudian dibebas tugaskan dari Korea dan kembali ke Amerika. Setelah kedok Mark terbongkar, istrinya Rebecca Simic menceraikannya. Keempat anak-anaknya yang malu berayahkan Mark telah mengganti nama belakang mereka dari Winger menjadi Simic mengikuti nama ibu mereka. Mark adalah napi yang kerap bikin pusing penjara. Dia dikenal sebagai sosok arogan dan master manipulasi. Berkali-kali dia melayangkan gugatan pada penjara, komplain akan kondisi dirinya yang tidak diperlakukan adil dan manusiawi. Dia tidak terima berada di penjara Supermax alias penjara dengan penjagaan super maksimal di mana nyaris 24 jam dia berada di dalam selnya yang sempit terus-menerus sepanjang hidupnya. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa di cerita lain.